warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novianingrum, kelas 2A2 Akuntansi, NIM 1901020045 untuk memenuhi tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain. Ini saya akan menjelaskan produk-produk bank syariah. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk syariah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Penyaluran dana. Prinsip jual beli. Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu 1. Bai al-murabahah, jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. 2. Bai as-salam. Dalam jual beli ini, nasabah sebagai pemilik dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga, bai al-istihana merupakan bagian dari bai as-salam, namun bai al-istih bisa digunakan dalam bidang manufaktur. Yang kedua, prinsip sewa. Sewa juga disebut ijarah, adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Yang ketiga, prinsip bagi hasil, yaitu 1. Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerja sama meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua, mudharabah adalah kerjasama 2 orang atau lebih, di mana pemilik modal memberikan atau mempercayakan seluruh modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Lanjutannya yaitu penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, deposito, simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, dan atau alat lainnya yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, atau giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Prinsip-prinsip yang ditetapkan bank syariah adalah 1. Prinsip wadiyah, yaitu penerapan prinsip wadiyah yang dilakukan adalah wadiyah ya al-hamanah yang diterapkan pada rekening atau produk giro, berbeda dengan wadiyah amanah, di mana pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiyah amanah, harta titipan tidak boleh memanfaatkan oleh yang dititipi. Yang kedua, prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai pengelola dana yang tersimpan, kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mudharabah multalak. Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua, mudharabah makayah on balance sheet.
Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus diperaturi oleh bank. Yang ketiga, mudharabah makaya off balance sheet, yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Yang ketiga, jasa perbankan. Selama dapat melakukan kegiatan dana menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan jasa tersebut, antara lain 1. Jual beli valuta asing adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan untuk jual beli tersebut. Yang kedua, ijarah. Kegiatan ijarah ini adalah menyalurkan simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Dalam hal ini mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. Selanjutnya, akad yang digunakan dalam bank syariah. Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh pihak bank syariah dapat dibagi dalam kelompok, yaitu 1. Akad titipan. Akad berpota titipan wadiah ada 2, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah ayad amanah. Wadiah amanah adalah titipan yang bersifat amanah belaka kedua pihak yang dititipi dan pihak yang menitipi melakukan kesepakatan barang yang dititipkan tidak dipergunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi. Sedangkan wadiah yadamana adalah akad titipan di mana pihak yang dititipi harus menanggung kerugian. Yang kedua, akad pinjaman. Akad yang berbentuk pinjaman diterapkan dalam perbankan syariah adalah qard dan turunnya qardul hasan. Karena bunga dalam Islam, maka pinjaman qardu maupun qard hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qardul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat konvensional, tetapi bersifat sosial. Qard adalah pinjaman kebijakan lunak tanpa pinjaman, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Yang ketiga, akad bagi hasil. Akad bank syariah yang utama dapat paling penting yang disepakati oleh adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyawarah. Akad mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik modal dana menyediakan modal 100% kepada pengusaha kepada pengelola bank bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi menjadi kesepakatan. Sedangkan akad musyawarah adalah akad bagi hasil ketika 2 atau lebih pengusaha pemilik dana modal bekerja sama dengan sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Yang keempat, akad jual beli. Jual beli terdiri dari murahabah, salam, dalam istihanah. Murahabah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika menjual menyatakan biaya perolehan barang dalam bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian, dan istilah adalah memesan perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembelian pemesanan. Yang terakhir, akad sewa. Transaksi berpola sewa yaitu ijarah. Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian ijah. Muntahnya, vita milik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang produk-produk bank syariah. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.